Sahabat Shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Pasti setiap manusia, setiap kita memiliki kekurangan. Yang sempurna itu hanya Bapa Yahweh sendiri. Bahkan saudara ditemukan dengan apa yang menjadi pernyataan Yeshua ketika seseorang datang mendekati dia dan berkata, guru yang baik. Tapi Yeshua bilang bahwa yang baik itu hanya Elohim. Nah, tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah seberapa masing-masing kita mengenal tentang diri kita sendiri. Ya. Seberapa saudaraku kita mengenal akan pribadi kita sendiri. Kenapa saudara? Karena kalau kita mau jujur saudara, bahwa ada banyak hal sebetulnya yang diri kita ini sendiri tidak menyukai tentang keadaan kita. Persoalannya kita tidak berani jujur dengan keadaan kita. Saya dulu ingat pernah waktu sekolah di Alkitab, ya, di Majalengka, ada seorang dosen yang menyuruh kami para mahasiswa untuk menulis tentang hal-hal yang tidak kita sukai dengan diri kita sendiri. Jujur saudara, dulu waktu masih muda, kadang-kadang ada rasa iri ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Mulai terjadi persungutan di dalam diri kita. Kenapa sih kok saya kulitnya tidak seperti si A dan si B? Ketika kita bercermin, kenapa coba seandainya kulit saya putih? Coba seandainya hidung saya mancung. Coba seandainya bibir saya tipis misal. Ya. Coba seandainya badan saya langsing misal. Ya. Dan lain-lain. Kalau kita mau jujur saudara, kalau kita ditantang untuk suruh menulis apa yang menjadi hal-hal yang kita anggap sebagai kelebihan di dalam diri kita, atau hal-hal yang kita sukai di dalam diri kita, ya, dengan hal-hal yang tidak kita sukai, pasti akan lebih banyak hal-hal justru yang tidak kita sukai dengan diri kita, ya, daripada hal-hal yang kita sukai. Sehingga cenderung Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkesan waktu kami mencatat hal-hal, menulis satu persatu yang tidak kita senang dengan keadaan kita, dengan diri kita, ya, tanpa kita sadari terkesan bahwa kita adalah orang-orang yang kurang bersyukur sebenarnya kepada Tuhan. Jadi terkesan saudaraku bahwa kita ini orang-orang yang tidak tahu bersyukur, ya, tidak bisa menerima keadaan yang kita peroleh saat itu. Lalu kemudian kertas yang kami tulis satu persatu itu dikumpulkan. Sang dosen saat itu mengajak kita mahasiswi untuk berdoa masing-masing. Berdoa untuk apa? Untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan keadaan kita, kita dituntut, disuruh untuk harus bisa menerima keadaan kita saat ini. Tanpa kita tahu,
bahwa kertas-kertas itu sudah diganti sama sang dosen, sehingga sang dosen harus tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan diri kita. Apakah kita seorang pribadi yang bisa menerima dengan keadaan kita saat itu, atau sebaliknya justru tidak. Jadi waktu dibakar kertas-kertas ini, sebenarnya yang dibakar itu kertas-kertas kosong yang hanya menjadi formalitas. Mulai kami dipanggil satu persatu, dan mulai kami dilayani pribadi lepas pribadi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang ada hal-hal ya yang manusia itu tidak bisa memilih. Dan ini harus kita tahu. Yang pertama misalnya, kita tidak bisa memilih, kita harus dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang misalnya, ya maaf, siapa sih tidak mau menjadi anak yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang kaya misalnya, yang berkelimpahan. Kita tidak bisa memilih. Kalau mau memilih, mungkin kita semua ingin menjadi anak-anak dari seorang konglomerat. Kita tidak bisa memilih apakah kita harus dilahirkan dari tengah-tengah keluarga yang harmonis misalnya, keluarga yang baik, atau justru keluarga yang berantakan, keluarga yang maaf, mungkin orang tuanya sudah bercerai, dan yang lain. Kita tidak bisa memilih itu, sudah. Bukan cuma soal keadaan keluarga, tetapi juga saudaraku tentang bentuk fisik kita, keadaan fisik kita, kita pun gak bisa memilih. Kalau kita disuruh memilih, mungkin semua kita akan memilih yang kulitnya putih, yang mungkin badannya tinggi, matanya mungkin agak sipit, bibirnya tipis, hidungnya mancung, dan lain-lain. Tetapi persoalannya saudaraku, kita lahir ke dunia ini, kita tidak bisa memilih. Kita hanya bisa menerima keadaan kita, seperti apa kita, dan seperti apa kondisi keluarga kita. Nah, kalau ada di antara kita yang belum bisa menerima keadaan kita yang sekarang, kalau ada anak yang belum bisa menerima keadaan keluarga dia sekarang, maka berarti dia perlu berdamai dengan diri dia sendiri. Dia perlu berdamai dengan keadaan, dia perlu berdamai dengan lingkungan. Karena kadang-kadang saudara, kalau kita mau jujur, lingkungan di mana kita berada, ya, tanpa kita sadari juga ikut merusak gambar diri yang kita miliki. Misalnya ketika warna kulit kita hitam, akhirnya orang di sekitar kita memanggil bukan lagi dengan nama kita yang diberikan oleh orang tua kita yang begitu bagus, tetapi dipanggil dengan melihat fisik kita. Panggilnya si Item. Kalau dulu Ibu Gembala masih saudara, ya, Seslina juga kenal. Ada saudara kita namanya Jamie, ya, tapi memang kulitnya itu hitam. Ada yang panggilnya Didem, ya. Didem itu ya identik dengan hitam. Tapi ada yang lebih parah, ya termasuk saya yang tadinya nggak paham, panggilnya Idi. Ya. Idi itu apa? Kalau yang tadi Didem, ini Idi. Idi itu apa? Iblis Didem. Coba sudah.
Sehingga tanpa disadari di alam sadar itu terbentuk. Ya kalau memang orang itu percaya diri mungkin tidak jadi persoalan. Tapi tidak semua orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Sehingga akhirnya saudaraku tanpa disadari, lingkungan itu ya, telah merusak gambar diri di dalam pribadi orang itu. Sehingga waktu dia bercermin, waktu dia pulang ke rumah, kata-kata itu, nama itu terngiang sudah. Sehingga tidak sedikit orang yang akhirnya ya, memilih diri untuk apa? Untuk tidak bergaul dengan orang lain. Memilih untuk mengurung diri. Bahkan tidak sedikit ada yang depresi sudah. Frustasi karena tidak bisa menerima kenyataan tentang fisiknya. Dan akhirnya tidak sedikit kasus orang itu memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Saya jujur sudah. Waktu dulu ada saudara sepupu ibu gembala, ya, Sasioan, mau menikah. Calon suaminya ini kebetulan orang Chinese. Kami diundang sebagai perwakilan daripada keluarga si perempuan sepupunya ibu gembala, ibu Yuan. Maka kami ada pertemuan keluarga besar dengan keluarga dari calon suaminya itu, yang asli orang Tionghoa. Saya hadir di tengah-tengah itu. Lalu salah satu keluarga dari calon suaminya ini tanya kepada saya, Pak Nixon, kan kalau di tengah-tengah keluarganya si Yohan, istri bapak itu dipanggil Cici. Nah kalau Pak Nixon dipanggilnya apa? Nah kalau Cici ya kita tahulah, agak identik dengan ya sebutan orang Cina. Ya mungkin karena kulitnya putih, matanya agak kecil. Nah kalau saya panggilnya apa? Kan itu sebenarnya tanpa disadari oleh orang yang bertanya itu, di bawah alam sadar itu terbentuk, waduh, lu maksudnya ini apa? Apa saya mesti bilang panggilnya Hitachi, hitam tapi Cina? Kan nggak mungkin gitu. Loh ini tanpa disadari oleh orang. Coba kalau saya bawa anak saya misalnya, waduh anaknya cantik ya Pak, lo maksudnya apa? Ya. Ada lagi yang langsung terus terang, kok beda ya kayak bapaknya katanya. Ini anak bapak, lo saya jujur, ibu gembala jadi saksi. Pernah saya gendong karena anak saya kan pakai sendal. Jadi karena sendalnya sering copot, dipegang sama mamanya. Waktu kami naik busway, orang-orang bertanya, Pak ini bukan anak curian kan? Coba sudah. Ya. Karena sepertinya kalau dianggap anak saya kok sepertinya orang curiga. Nggak mirip mungkin menurut mereka. Ya menurut saya sih mirip. Loh menurut saya mirip. Tapi menurut pandangan orang nggak mirip. Jadi tanpa disadari lingkungan ini ikut merusak gambar diri ya, di dalam pribadi kita. Sehingga jujur saudaraku, bukan sedikit akhirnya anak-anak itu menjadi anak-anak yang minder di dalam pergaulan. Mereka sulit menerima kenyataan. Sulit menerima kenyataan. Tetapi hari ini saudaraku, saya ingin kembali lagi menekankan kepada kita bahwa kalau masih ada di antara kita yang sulit menerima keadaan kita, baik dari fisik kita, baik dari keadaan keluarga kita, orang tua kita, maka berarti kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Dan ini perlu kita lakukan.
Karena kalau tidak, saudara, ini yang berbahaya. Saya tidak tahu saudara pernah menonton satu film, ya. Film ini berasal dari Filipina. Film ini sangat menarik, memberikan satu motivasi yang luar biasa. Ya. Jadi ada satu keluarga. Jadi anak ini dia namanya Norman King. Norman King ini dia lahir itu di tengah-tengah keluarga yang sederhana, yang sangat miskin. Mereka tinggal di salah satu negara Filipina yang agak pedalaman. Tapi di sana pun saudaraku sudah ada sekolah. Tetapi karena keterbatasan daripada keluarga si Norman King ini, sehingga orang tuanya tidak mampu membelikan baju yang banyak kepada dia. Teman-teman Norman King ini, saudara, di sekolah, ya, memanggil dia itu dengan sebutan apa? Si kotor. Karena memang kulitnya itu, ya, seperti tanah katanya. Ya, enggak beda jauh lah dengan kulit saya. Karena warna kulitnya seperti tanah, maka dipanggilnya si kotor. Dan itu melekat terus, saudaraku, di dalam pikiran dia, di hati kecilnya. Dan waktu dia pulang ke rumah, dia ceritakan kepada orang tuanya. Dia ceritakan kepada ibunya. Tetapi apa yang ibu ini katakan kepada anak? Yang kotor itu bukan karena kulitnya, nak. Tetapi orang yang kotor itu justru karena hatinya yang kotor. Bukan karena kulitnya. Kulit mah boleh hitam, kulit boleh gelap, tetapi hatinya itu harus bersih. Akhirnya ketika mamanya, ibunya mengingatkan dia terus-menerus, akhirnya dia bangkit. Sehingga kalau ada teman-temannya memanggil dia si kotor, dia masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dia tanamkan betul apa yang dikatakan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Bahwa yang kotor itu bukan karena warna kulit. Tetapi yang kotor itu justru kalau hatinya yang kotor. Lalu kemudian, saudaraku, hal yang kedua. Teman-temannya selalu menjelekkan dia dengan apa? Dengan bajunya yang sudah kumuh. Sehingga akhirnya, saudaraku, apa yang dikatakan oleh teman-temannya? Setiap kali dia pulang, dia bilang, "Ma, apa saya nggak punya baju lagi? Karena saya malu. Saya selalu diledek sama teman-teman. Bajunya kumal." Karena memang cuma itu. Orang tuanya nggak mampu membelikan dia beberapa baju seragam sekolah. Sehingga harus ganti-ganti, apalagi sekolah sekarang. Senin bajunya modelnya lain, sudah ditentukan sekolah. Selasa bajunya modelnya lain, Rabu modelnya lain, Kamis bajunya modelnya lain. Sehingga dia malu, sudah. Tetapi apa yang orang tuanya bilang, ibunya bilang, "Kenapa kamu harus malu dengan kenyataan hidup? Bahwa memang kita adalah orang miskin. Kenapa kamu harus malu dengan keadaan kita? Kenapa kamu harus malu bahwa memang kenyataannya kita adalah orang miskin?" Mamanya bilang, siapa sebenarnya yang layak dikagumi? Orang yang mengalami kehidupan yang mudah, atau justru orang yang telah mengalami banyak kesulitan, tetapi mereka bisa melewatinya?
Kamu harus tahu hidup kita itu memang sulit. Tetapi kita bisa melewati itu. Itulah yang harus kamu kagumi. Daripada orang yang memang anak-anak yang memang ya hidupnya ya seperti yang saya katakan tadi. Dia dilahirkan di tengah-tengah keluarga berada. Dia tidak pernah mengalami kesulitan. Tapi kamu harus kagum dengan dirimu sendiri. Dengan keluargamu. Karena kamu dan keluargamu mampu dan sanggup melewati banyak kesulitan. Kan suka ada para motivator suka bilang, jangan bangga dengan harta orang tuamu. Sekalipun mungkin banyak. Tetapi banggalah dengan hartamu sekalipun mungkin sedikit. Sekalipun mungkin kecil. Tetapi itu engkau peroleh dengan jerih lelamu, dengan kerja kerasmu. Daripada yang engkau banggakan, yang engkau sombongkan justru harta dari orang tuamu. Sehingga akhirnya itu membuat saudara Norman itu dia tetap semangat di dalam bersekolah. Bayangkan Norman King saudara dalam film itu kalau saudara tonton. Akhirnya pun dia memilih untuk dia ke sekolah tidak memakai baju. Bukan satu lagi tidak pakai baju, sampai dia kuliah tidak pakai baju. Kenapa? Karena dia ditanamkan oleh ibunya nilai dirinya bukan karena bentuk fisiknya. Nilai jati dirinya bukan karena fasilitas yang dia miliki, bukan karena dia berbaju keren. Tetapi nilai dirinya itu ada di dalam pribadinya sendiri. Kebaikan dia, ketulusan dia, karakter dia. Itulah nilai diri dia. Kan saudara pernah dengar mungkin satu cerita. Bagaimana seorang raja, dia pernah menyamar menjadi seorang yang miskin, pakai baju compang-camping. Waktu bertemu dengan rakyatnya, bahkan dengan pengawalnya sendiri pun, orang-orang kepercayaannya, waktu dia berpenampilan seperti orang miskin berpakaian compang-camping, dia tidak dihormati. Dia sama sekali tidak dihargai. Tetapi ketika dia memakai baju jubah kebesaran, baju kerajaan, mereka semua menghormati dia. Mereka semua menyanjung dia. Bahkan mereka sujud menyembah kepadanya. Apa yang menjadi kesimpulan sang raja? Ternyata orang hanya mengagumi dia, orang hanya menyanjung dia, orang hanya menghargai dia, bukan karena pribadinya, bukan karena dirinya, tetapi ternyata cuma karena bajunya, jabatannya. Dan inilah yang terjadi saudaraku di dalam era zaman sekarang, apalagi era modern seperti ini. Ini yang terjadi. Ternyata saudaraku, dunia menilai kita, dunia menghargai kita. Dengan Tuhan menghargai dan menilai kita jauh sekali perbedaan. Sangat jauh. Itulah sebabnya saudaraku, hari ini kita mau ingin melihat. Ya. Kalau saudara lihat ending daripada cerita yang saya sebut tadi, yang Norman King, yang memberikan motivasi yang luar biasa. Dia lulus sudah, sampai kuliah, karena perjuangan yang luar biasa. Dia mendapatkan nilai yang sangat baik. Sampai di wisuda pun dia tetap tidak memakai baju. Dan semua memberikan tepuk tangan yang luar biasa.
Dan inilah saudaraku yang ditanamkan oleh ibunya. Bahwa kalau orang mau menghargai kamu, jangan orang menghargai karena jabatanmu, karena fasilitasmu, karena bajumu, jubahmu. Jangan. Tetapi kalau orang mau menghargai kamu, biarlah mereka menghargai karena jati diri. Dari perjalanan seorang Norman King ini, saudaraku, pernah satu saat dia mau merubah fisik. Pernah. Supaya dia bisa lebih diterima oleh orang lain. Supaya dia lebih bisa diterima oleh lingkungan. Maka dia mulai ikut-ikutan. Dia mulai merubah fisiknya, saudara. Rambutnya dia rubah. Dia ikut tren. Kalau sekarang kan banyak trennya cat pirang. Pada ikut cat pirang. Saya waktu Desember tahun lalu pulang kampung, ya, biasa orang-orang Kristen mau menyambut Natal. Yang cat pirang itu saya kira cuman yang umur ya menengah ke bawah lah, ya setengah bayar ke bawah. Ini enggak. Sampai yang sudah punya cucu, yang opa-opa, oma-oma juga enggak mau kalah tren. Ikut cat pirang, cat pirangnya saudaraku, wah, heboh. Ya. Yang terang, saudara. Ya. Ada yang warnanya agak pink lagi. Ini orang tua. Ya. Norman pernah melakukan itu hanya untuk apa? Hanya untuk supaya dia bisa diterima oleh lingkungan. Supaya dia bisa diterima oleh orang lain. Dan ini adalah gambaran daripada pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak bisa menerima keadaan dia. Tidak bisa menerima kenyataan hidup. Berapa banyak orang saudaraku yang supaya ingin tampil kaya, kelihatan orang mampu, kelihatan orang hebat, sekalipun dia berhutang, dia rela, saudara, hanya untuk tampil, ya bahasa orang Manado bilang tampil permoi. Ya. Padahal barangnya barang pinjaman. Padahal style dia, gaya itu barang-barang hutang. Bagi dia nggak jadi masalah. Makanya sampai ada istilah yang muncul di daerah Manado sana, lebih baik katanya lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Ya. Nggak apa-apa, saudara, hidup susah. Makan kendati di rumah nasi pakai Indomie, tapi kalau style di luar, hebat. Ya. Kalau boleh jangan orang tahu saya nggak punya duit. Jangan orang tahu saya susah. Makanya dia berupaya merubah fisik dia. Merubah keadaan dia. Supaya dia bisa lebih diterima oleh orang lain. Dan tidak sedikit, saudaraku, orang-orang yang model begini. Ya. Baik di kalangan orang biasa maupun di kalangan para artis. Hanya supaya lebih bisa diterima oleh lingkungan sekitar. Itulah sebabnya, saudaraku, melalui midras hari ini, ada anak-anak muda yang mendengarkan midras ini. Saudara harus jujur dengan diri saudara sendiri. Saudara harus bisa mengenal pribadimu. Dan camkan ini, ingat ini baik-baik. Apa sebenarnya yang Tuhan mau katakan kepada kita melalui firman Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 bilang begini. Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ayat 31 bilang, maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan,
yang menentukan, yang membuat standar ukuran baik itu, saudara, adalah Tuhan. Kita diciptakan ini, bayangkan saudara, menurut katanya gambarnya Tuhan, menurut rupanya Tuhan. Dan Tuhan bilang bahwa sungguh engkau itu amat sangat baik. Berbeda dengan standar ukuran yang dibuat oleh dunia, yang dibuat oleh manusia. Yang baik itu, yang cantik itu kalau langsing, kalau kulitnya putih, kalau matanya agak kecil misalnya, ya, bibirnya tipis, rambutnya panjang, wah semualah pokoknya. Ada kriteria yang dibuat oleh manusia. Sehingga ketika seseorang itu tidak memenuhi kriteria itu, saudara, kriteria yang dibuat oleh dunia tadi, yang dibuat oleh manusia tadi, standarnya itu, akhirnya orang itu mulai merasa minder, kecil hati, bersungut, tidak tahu akhirnya bersyukur. Bahkan tidak sedikit yang saya katakan tadi, yang akhirnya berusaha untuk merubah diri dia sendiri, merubah bentuk fisiknya. Sampai akhirnya tidak sedikit orang yang punya duit, dia rela akhirnya operasi plastik. Makanya ada satu cerita, ya, ada orang Manado yang suka style ini, ibu-ibu namanya Mince. Kebetulan si Mince ini dia punya duit yang banyak. Dia tidak bisa menerima keadaan dia pingin supaya dia kalau bisa, waduh, seperti salah satu artis Korea yang dia lihat di TV. Singkat cerita, berangkatlah dia ke luar negeri, ya. Selama 1 tahun di sana, operasi plastik. Kulitnya jadi berubah, hidungnya berubah. Kan sekarang, aduh, orang mau bikin apa, jangankan di Korea sana, di Indonesia aja ada yang nggak punya lesung pipi itu bisa loh. Ada tarik benang, ya. Kebetulan teman kita kan yang punya salon, ya, suka posting. Dia nggak punya lesung aja bisa dibikin lesung, saudara. Ya. Kemudian bibir yang tadinya polanya agak lebar bisa dibikin agak kecil. Wah, heran sekarang. Semua bisa. Yang ininya tadi agak tembem bisa dibikin kerucut. Coba sih. Nah, singkat cerita, 1 tahun di sana dia pulanglah kemana lu? Orang-orang udah nggak kenal sudah. Lu ini siapa? Saya Mince katanya. Hah? Kaget loh mereka. Jadi begitu bangga dia dengan fisik dia yang baru. Singkat cerita, akhirnya saudara, ditabrak mobil dia, mati. Waktu Mince mati, saudaraku, ya, akhirnya waktu dia minta pertanggungjawaban, dia bukan di kanan. Akhirnya dia dilemparkan ke kiri. Dia protes. Tuhan, saya ini orang yang rajin gereja, rajin baca kitab suci. Lalu malaikat Tuhan tanya, kamu siapa? Saya Mince. Malaikat bilang, aku tidak kenal. Mince yang saya kenal bukan begini. Loh, saya Mince. Mince yang mana? Karena yang dikenal sama malaikat Mince itu yang postur tubuhnya yang seperti yang dulu gitu kan, yang hidungnya ya maaf mungkin pesek, kulitnya agak gelap. Loh, kan ini hidungnya mancung, kulitnya terang. Aku tidak kenal. Nah, banyak orang yang berusaha untuk merubah fisiknya hanya supaya bisa lebih diterima oleh orang lain, lebih diterima oleh lingkungan. Padahal Tuhan katakan, engkau itu sangat amat baik. Engkau itu sempurna.
Bayangkan Tehillim Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Kalau saudara bandingkan dengan terjemahan yang lain, apa yang di sana Tehillim bilang, pemazmur bilang, Tuhanlah yang mencunang, Tuhan yang membentuk. Bahkan sampai bentuk fisik pun, bentuk badan yang terkecil pun Tuhan yang membentuk di dalam kandungan. Masa Tuhan yang bentuk kita di dalam kandungan ibu kita, saudaraku, masa Tuhan salah bentuk, sehingga akhirnya tidak sempurna dan kita sulit menerima keadaan kita. Dengan kata lain, kalau kita tidak bisa menerima keadaan kita sendiri, berarti secara tidak langsung kita protes kepada Sang Penjunan itu, Sang Pembuat yang membuat kita sedemikian rupa. Ini tanpa kita sadari. Kalau kita tidak bisa menerima keadaan kita, kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, berarti tanpa kita sadari kita sedang protes sama Tuhan. Yeremia pasalnya yang ke-18 memberikan gambaran. Nabi Yeremia disuruh pergi kepada seorang penjunan. Bagaimana penjunan itu ketika dia membentuk sebuah bencana. Tadinya bencana itu sudah jadi, tiba-tiba bencana itu rusak, hancur. Maka penjunan itu akan kembali membuat lagi sesuai kira-kira apa yang dia pandang baik. Dalam Parasa Roma pasal yang ke-9 tadi dari ayat yang ke-19, adakah tanah liat bisa memberontak kepada si penjunan yang membentuk dia? Tetapi itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Makanya Tuhan katakan melalui Yeremia, apakah aku tidak sanggup dan mampu berbuat seperti itu terhadap Israel? Nah, persoalannya saudaraku, mereka itu tidak mau menerima tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Belajar saudaraku menerima keadaan kita, syukuri dan banggalah kita. Jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Berusahalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita berusaha untuk menyenangkan hati manusia, hati orang lain. Ini yang menjadi prinsip bagi kita. Makanya saudaraku, siapapun engkau, bagaimanapun bentuk fisikmu, engkau diciptakan sempurna, unik saudara oleh Tuhan. Karena kalau kita mau jujur, standar manusia itu beda-beda kok. Orang Indonesia mungkin pingin misalnya kulitnya putih, tapi orang luar, orang bule, justru senang sampai jemur seharian di pinggir pantai supaya kulitnya jadi gelap, jadi hitam. Kan lucu sudah. Kita orang timur mungkin pingin istri atau pasangan hidup yang putih. Orang bule banyak yang justru pingin suaminya kulitnya hitam. Jadi jangan kita terpengaruh dengan standar yang dibuat oleh dunia, standar yang dibuat oleh manusia. Tetapi mari kita mau dengarkan apa standar yang Tuhan buat untuk hidup saudara dan saya. Bahwa kita berharga, bahwa kita mulia. Tuhan membentuk kita sedemikian rupa, itu sempurna. Ya. Bagaimanapun kondisi fisik kita, lihat itu sebagai sebuah kesempurnaan. Lihat itu sebagai sebuah keunikan, keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya saudaraku, ada namanya kan gambar identik. Hampir sulit dibedakan, tapi tetap ada juga perbedaan. Bukan berarti tidak, tetap ada. Itu membuktikan bahwa memang Tuhan kita itu Tuhan yang unik. Dia menenun masing-masing kita, dia membentuk masing-masing kita di dalam kandungan ibu kita. Itu sempurna adanya. Sehingga kalau ini engkau tanamkan di dalam pribadimu, di dalam dirimu, engkau tidak perlu minder dalam pergaulan. Engkau tidak perlu malu. Jangan dengarkan apa kata orang, jangan dengarkan apa kata dunia, tetapi dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan.
Manusia hanya menilai, dunia hanya menilai dari apa yang kelihatan. Tetapi Tuhan menilai justru jati dirimu, sikap hatimu, pribadimu, itulah yang dinilai oleh Tuhan. Maka jangan kita, Rasul Kefa pun menekankan kepada jemaat Tuhan, jangan kita justru hanya sibuk mendandani apa yang lahiriah. Karena lahiriah itu hanya bersifat sementara, fana. Tetapi mari dandani justru manusia batiniah kita, pribadi kita, karakter kita, tabiat kita. Supaya kalau orang mengenal kita, itu baik, itu hebat, itu luar biasa. Bukan soal masalah fisiknya, tetapi pribadi kita, karakter kita, tabiat kita. Itulah yang kita tonjolkan. Itu kalau kita berbicara tentang fisik. Lalu bagaimana kalau kita berbicara tentang situasi dan keadaan kita yang saat ini? Maaf dikata mungkin hancur-hancuran, keluarga kita sudah terlanjur hancur-hancuran. Anak-anak udah nggak tahu kemana. Suami dan istri mungkin berpecah. Belum lagi tentang kesulitan-kesulitan yang kita alami. Maaf, kadang-kadang pun mau makan aja susah. Susahnya bukan karena Tuhan yang izinkan, karena kesalahan kita sendiri. Karena kesalahan yang kita lakukan. Maka ingat ini baik-baik saudaraku. Jangan kita menangisi keadaan kita. Jangan kita meratapi keadaan kita yang sekarang. Karena bagi Tuhan untuk merubah keadaan kita, itu terlalu mudah. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita lakukan, mari kita berdamai dengan diri kita sendiri dan berdamai dengan masa lalu kita. Ambil pelajaran dari masa lalu kita yang sudah kita lewati. Kalau keluarga kita ini hancur akibat karena kesalahan kita, ya, maka kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Kita perbaiki untuk masa yang akan datang. Jangan kita tinggal berdiam dengan masa lalu kita. Jangan kita hidup bercokol dengan masa lalu kita. Sudah tahu bahwa kita hancur karena kita yang salah, tapi tidak mau memperbaiki kesalahan kita. Ini yang bahaya, sudah. Maka sering orang bilang jadikan pengalaman itu sebagai guru yang baik. Ambil pelajaran di dalamnya. Kita harus bangkit dan memperbaiki diri kita. Mungkin saat itu, saudaraku, kita tidak bisa merubah keadaan kita. Kalau kita sudah terlanjur misalnya sebagai keluarga, suami dan istri sudah berpecah, anak-anak juga pecah nggak tahu kemana, dan yang lain-lain, keadaan situasi ekonomi pun hancur-hancuran. Mari kita sadari, kita berdamai dengan Tuhan dan kita perbaiki itu semua. Apa yang dikatakan oleh Saul dalam Filipi 3 ayat yang ke-13, tolong satu orang baca. Ayat yang terakhir, Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah melanggar. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang menghadapan. Aku melupakan apa yang ada di belakang dan aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Kita tidak bisa merubah masa lalu kita, tetapi kita bisa merubah masa depan. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadikan masa lalu itu sebagai pengalaman yang memberikan pengajaran kepada kita, agar supaya kita tidak jatuh di dalam lubang yang sama. Sehingga kita punya kekuatan untuk memperbaiki itu semua. Tentunya bersama dengan Tuhan, untuk menatap hari esok yang lebih baik. Karena bagi Tuhan terlalu gampang, saudara.
untuk memulihkan keadaan kita, apakah itu keluarga, apakah itu ekonomi, apakah itu pelayanan. Yang jadi persoalan, apakah kita sudah berdamai dengan diri kita dan kita berdamai dengan keadaan. Sudah apa yang kita alami sekarang, syukuri saja. Terima saja, jangan mengeluh, jangan menggerutu. Jangan mempersalahkan Tuhan. Jangan mempersalahkan juga diri sendiri. Tetapi melalui midras hari ini, mari kita bangkit. Kita buat komitmen di hadapan Tuhan. Kalau lalu kita buat kesalahan, kita buat pelanggaran, kita buat dosa, maka hari ini kita bertobat. Kita tidak mau melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, dosa yang sama, agar supaya hal yang lebih buruk tidak menimpa kita. Maka saya percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, dalam penderitaan kita, dalam persoalan kita, untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, hati kita akan melimpah dengan ucapan rasa syukur. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, sekarang keadaan kita sudah dibaharui kembali. Sehingga kita tidak akan melupakan. Dan kita akan melupakan apa yang sudah kita lalui. Dan menjadikan itu sebagai pembelajaran hidup untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kiranya midras hari ini akan senantiasa memberikan pengajaran bagi kita, memberikan arahan bagi kita, agar supaya kita selalu melihat dari cara pandangnya Tuhan. Dunia boleh menghakimi kita seperti apa, tetapi Tuhan selalu menerima kita apa adanya kita. Bapa Yahweh kiranya memberkati kita semua. Mari kita akan